Dini Lerianti, Prodi Ilmu Komunikasi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan membahas dan menganalisis gaya kepemimpinan perusahaan XYZ untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam kurun waktu 10 tahun, perusahaan XYZ menjadi perusahaan yang memimpin di bidang teknologi dan bertumbuh secara signifikan. Tentu dilihat dari hal tersebut, perusahaan dan pemimpin perusahaan XYZ berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, saya mendapatkan informasi bahwa beberapa tahun terakhir, tim dari perusahaan XYZ ini terjadi atau mengalami kehilangan semangat sehingga membuat kinerja dan timnya ini menjadi tidak loyal terhadap perusahaan XYZ. Tentu hal ini akan mengakibatkan dan akan berdampak pada manajemen perusahaan dan operasional perusahaan. Setelah dianalisis, penyebab dari hilangnya semangat dan loyalitas tim yang ada di perusahaan XYZ adalah karena adanya masalah internal yang ada di dalam perusahaan. Masalah internalnya ini karena adanya perubahan gaya kepemimpinan pemimpin perusahaan XYZ. Gaya kepemimpinannya ini berubah menjadi gaya kepemimpinan otoriter, di mana faktor-faktornya dan masalah-masalahnya muncul akibat pemimpin tidak mendengar dan tidak menerima kritik dan saran dari para tim atau karyawan perusahaan XYZ ini. Faktor keduanya, pemimpin perusahaan tidak memberi dan menerima kritik dan saran dari tim atau karyawannya. Dan yang ketiga, pemimpin perusahaan XYZ tidak menerima ide atau masukan para tim yang ada di perusahaan tersebut. Itulah faktor-faktor internal yang dirasakan oleh tim perusahaan XYZ sehingga mereka menjadi kurang semangat dan loyalitasnya berkurang. Maka, jika gaya kepemimpinan otoriter terus diterapkan dalam sebuah perusahaan, lambat laun akan mempengaruhi operasional dan manajemen perusahaan, di mana tim seharusnya adalah kunci utama untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Maka dari itu, para direksi perusahaan XYZ perlu mengambil keputusan untuk mengubah gaya kepemimpinan otoriter ini bisa dengan gaya kepemimpinan yang lebih baik dan gaya kepemimpinan secara modern. Direksi atau pimpinan perusahaan XYZ bisa berdiskusi dan bisa membuat program untuk pemimpin yang sedang memimpin perusahaan XYZ saat ini agar menjadi pemimpin yang lebih baik dan merubah gaya kepemimpinannya. Program yang dibuat bisa berbagai macam program. Pertama, program yang dapat dibuat, para direksi bisa membuat program pelatihan untuk para pemimpin yang ada di perusahaan tersebut. Program leader management, program training, dan lain sebagainya. Untuk implementasinya, para pemimpin ini harus mengikuti program pelatihan selama 1 bulan sekali, dan sebagai evaluasinya para pemimpin ini harus bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan dalam pelatihan atau trainingnya lalu diimplementasikan kepada tim yang ada di perusahaan. Setelah itu, cara mengevaluasinya, pemimpin yang ada di perusahaan XYZ ini bisa membuat form feedback kepada para timnya bagaimana dengan gaya kepemimpinan baru mereka, apakah disukai atau tidak oleh para tim yang ada di perusahaan XYZ ini.